Mas Adi, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Mas Adi sehat? Alhamdulillah. Makin awet muda aja Mas Adi ya, makin sehat, makin segar ya Mas, walaupun WFH ya Mas ya. Lebih sehat, insya Allah. Lebih sehat ya, lebih cerah ya Mas ya. Oke deh Mas, jadi nanti formatnya Mas. Iya formatnya, kita mau bikin Pak Dirjen, ya kan Pak Hilmar bilang, museum kan banyak yang tutup nih. Jadinya kita nggak bisa beraktivitas normal. Terus perintah Pak Hilmar tuh bagaimana tuh museum bisa bikin konten digital sebagus mungkin. Nah itu nanti dari konten digital itu bisa dipublikasi. Nah salah satunya ya ini bagaimana kita wawancara sama Mas Adi. Nanti Mas Adi bisa kita post nih ada hasil wawancara dengan Mas Adi. Di sisi lain juga ada ini Mas ya. Lagu Indonesia Raya kan udah pernah ditulis sama Pak Bondan Winarno kan ya? Ya, nah itu pihak museum tuh pengen menuliskan lagi. Soalnya sampai hari ini tuh Pak Hilmar pernah minta ke pihak museum untuk menelusuri apakah benar Ibu Sut ikut nyanyi waktu Wage Rudolf Supratman itu. Nah dari situ kita pengen bikin buku. Nah salah satu bukunya itu nanti runutannya nggak terbatas. Gimana sih proses Mas Adi sampai kan tadinya kan lagunya itu dari 1947 di aransemen ulang sama Mas Adi tahun 97 ya Mas Adi ya. Ya, jadi pengen berbagi cerita dulu gimana sih sampai prosesnya ke sana gitu. Oh, udah boleh mulai. Boleh, silakan Mas Adi, kita dengarkan Mas. Oh iya. Jadi sebenarnya setelah Twilight Orchestra didirikan tahun 91, ada beberapa kali kita membawakan Indonesia Raya karena peristiwa formal gitu ya waktu itu. Terus aku jadi mulai memperhatikan suara rekaman Indonesia Raya yang ada di TV, di radio tahun 90-an awal itu. Terus dari pengamatanku itu kok saat itu kan udah mulai teknologi digital ya. Jadi suara rekaman lagu pop, lagu apa aja di TV, di radio tuh udah lebih jernih, lebih jelas, lebih jernih lah gitu ya. Nah, sementara berdampingan dengan Indonesia Raya yang rekamannya selalu dibunyikan dengan menggunakan piringan hitam lama gitu atau turunannya. Nah, kalau zaman lama kan analog, belum digital. Nah, kalau analog itu pada setiap saat kita bikin turunannya, bikin duplikasinya, itu pasti ada penurunan yang signifikan dari segi sinyal, kemudian noise makin tambah karena dipita kan, pita magnetik. Nah itu setiap dibunyikan ulang, di playback, itu pasti sinyal asli udah ditambah noise-nya sedikit. Nah itu kalau berulang, noise-nya makin naik. Dan distorsinya juga udah mulai terasa. Saya terganggu. Kok rekaman Indonesia Raya kita kok nggak ada yang bikin bagus sih. Sekarang udah era digital. Ini umurnya 40 tahunan lebih kok nggak diapa-apain. Batin saya begitu. Nah, tahun 95 kan Indonesia emas tuh. Indonesia setengah abad. Saya ketemu Titi Soeharto. Mbak Titi, waktu itu kan bapaknya masih presiden. Mbak Titi, saya sahabatan kan, teman dekat lah gitu sama Mbak Titi. Satu sekolah SMA Negeri 3, Setiabudi. Saya bilang, Mbak Titi, Mbok, ini rekam ulang, saya mau deh ya rekam ulang ini, tapi biaya orkestranya Kerso ini bantu gitu ya. Langsung dibantu. Nah, terus saya ke Pak Murdiono, Setnek saat itu, tahun 95, semua kasih lampu hijau. Gitu. Saya kerjakan,
3 lagu Indonesia Raya, kemudian lagu Mengheningkan Cipta, dan Bagimu Negeri. 3 lagu kita rekam di Indonesia. Kualitasnya ya pada saat itu ya boleh, kalau mau jujur ya, musisinya sekarang umumnya secara umum ya, secara pukul rata gitu, lebih baik daripada masa itu gitu. Nah, tapi udah bersyukur lah saat itu musisi berkenan untuk main Indonesia Raya di rekaman saya itu gitu. Udah jadi, saya serahkan ke Pak Murdiono. Pak Murdiono lagi sibuk, terus kasih izin saya untuk, Mas Adi pakai aja deh, kalau mau pakai aja gitu ya. Saya kan nggak ada rencana make gitu. Ini hanya ingin menggunakan ekspertis saya untuk merekam ulang Indonesia Raya yang tadinya udah format setengah abad yang lalu, jadi digital lebih bagus dengan orkestra yang studionya pasti lebih bagus soundnya karena teknologi ya. Nah, karena beliau nggak ada waktu terus, ya udah saya simpen di laci aja tuh master, nggak diapa-apain 3 lagu itu tahun 95. Nah, 97 tiba-tiba saya dihubungi teman saya, pengusaha, dia punya perusahaan multimedia namanya YTC. Beliau namanya Yuk Tanzil. Nah, Pak Yuk Tanzil ini bicara sama saya bahwa, Adi, saya mau bikin presentasi Bapepam, tapi butuh rekaman Indonesia Raya. Di mana saya bisa dapat? Saya bilang, wah, kalau toh ada di RRI, tapi udah kualitasnya begitu. Saya tuh gatel pengen perbaiki Indonesia Raya, tapi belum kesampaian gitu. Pak Yuk kan pasti uangnya banyak, sama teman-temannya sana di atas. Ini kasih negara buat bangsa dan negara gitu. Dia bilang, oke. Pokoknya setelah pembicaraan lama, akhirnya dia setuju. Oke. Akhirnya keluar hampir 600 jutaan saat itu, tahun 97. Waktu itu ya, Mas? 97. Karena sebenarnya nggak sampai segitu, tapi tiba-tiba kan dolar naik jadi 16.000. 16.000 ya waktu jadi itu. hitung-hitung di jumlah jambleh, pokoknya akhirnya keluarnya saat itu dia 600 jutaan. Untuk merekam Indonesia Raya, dan karena udah nanggung Indonesia Raya dalam satu CD masa satu lagu, saya usulkan udah kita rekam sekaligus lagu-lagu perjuangan Indonesia. Kan kalau kita lihat pada saat itu nggak ada yang format orkestra, ada paling paduan suara atau organ tunggal, angklung dan sebagainya, tapi belum ada yang berbentuk CD album yang digarap serius gitu. Maksudnya lagu-lagu perjuangan gitu ya. Dan biasanya orang nyanyikan spontan aja di sekolah, di mana-mana gitu ya. Nah, saya bilang sama Pak Yuk, saya kalau tanggal 4 Juli itu melihat Amerika itu merayakan kemerdekaannya, itu waduh gegap gempita, banyak sekali orkes simfoni di berbagai kota di Amerika itu bikin konser, independence concert, yang mana lagu-lagu patriotiknya itu dibawakan dengan simfonik, dengan orkes besar, dengan paduan suara banyak. Itu menggugah banget, pasti beda banget dengan katakanlah cuma nyanyi-nyanyi sembarangan gitu. Ini kalau ditata rapi, orkestral, simfonik, pasti akan lebih mendorong spirit kebangsaan. Oh ya udah. Jadi selain Indonesia Raya, di album yang kemudian kita beri judul Simfoni Negeriku itu, kita muat juga lagu-lagu Hari Merdeka, 17 Agustus tahun apa, terus Syukur, lagu apa lagi ya, Indonesia Pusaka, Tanah Airku, Perayaan Pulau Kelapa, dan banyak lagi. Jadi banyak ya? Pokoknya kalau sekarang tiap 17-an, kalau ada Agustusan tuh ya, mulai Agustusan di mall-mall tuh
kalau ada suara orkestra dengan paduan suara, mainkan lagu perjuangan, ya pasti dari situ. Itu ternyata dimainkan puluhan tahun berikutnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu lanjutkan lagi. Jadi waktu itu nggak mikir ke sana kemari, cuma ngelengkapin aja Indonesia Raya. Yang fokus tuh Indonesia Raya. Ini Indonesia Raya itu kan kita punya lambang negara Garuda, kita punya bendera merah putih, kita punya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu kan simbol-simbol negara gitu ya. Kok misalnya Garuda itu misalnya putus sayapnya gitu, atau kepalanya retak gitu ya kan, pasti kita ganti. Bendera kalau kusam pasti kita malu untuk, apalagi kalau udah sobek pasti malu untuk kibarkan. Kok Indonesia Raya ini udah kresek kok dibunyiin terus nggak ada upaya itu. Nah, karena pemikiran itu aja sehingga kita aku kepengenan banget dengar Indonesia Raya tuh yang megah gitu, jernih gitu. Nah, akhirnya kita rekam bersama lagu lainnya tadi. Rekam di mana? Nah, kita rekam di Australia. Di Melbourne dengan menggunakan Victoria Philharmonic Orchestra. Ada 60 orang. Jadi kalau kita lihat Indonesia Raya yang sebelum itu kan direkam tahun 51. Dipimpin oleh Jos Kleber menggunakan orkes RRI, jumlahnya 46 orang. Orkes RRI, tapi pada saat itu kebanyakan orang Belanda. Yang mimpin juga orang Belanda, Jos Kleber. Tahun 51. Terus kemudian di mastering, di proses akhir tuh oleh Philips, dibawa ke Belanda lagi, diproses di Belanda. Nah, kemudian sekarang tahun 97, saya bawa partitur yang saya bikin. Nah, bicara mengenai partitur nih ya. Indonesia Raya itu bukan saya aransemen ulang, bukan. Indonesia Raya yang saya bikin dan saya rekam itu sampai sekarang terdengar itu aransemen asli, aransemennya Jos Kleber. Jadi karena ada aturan PP 44 tahun 58, di mana di situ ada banyak aturan mengenai bagaimana Indonesia Raya itu diperdengarkan, yang boleh, yang enggak, gimana gitu. Di situ dinyatakan bahwa Indonesia Raya itu tidak boleh dibawakan selain dengan aransemen yang sudah ditentukan. Ada lampiran aransemen, lampiran partitur. Ada aturannya ya Pak Mas Adi ya? Nah, jadi saya nggak berhak untuk, ada aturan. Jadi saya nggak berhak untuk membuat aransemen, wah saya bisa lebih bagus. Nggak ada tuh. Saya harus patuh. Nah, tapi yang direkam bersama Indonesia Raya tadi kan ada lagu perjuangan. Nah, lagu perjuangan itu yang saya aransemen. Saya minta tolong rekan saya Singgih Sanjaya juga membantu aransemen beberapa lagu. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan Indonesia Raya pakai rekaman asli, ya tahun 52 pakai aransemen asli tahun 51 tahun 51. Indonesia Raya yang saya rekam tahun 97 itu memakai partitur aransemen asli yang dibuat Jos Kleber tahun 51. Nah, itu harus jelas nih. Karena sering banget salah dimengerti. Nah, bersama Indonesia Raya itu pula saya rekam lagu perjuangan yang aransemennya saya buat sendiri dan juga bantuan Singgih Sanjaya tadi. Nah, aransemen kita tulis Indonesia Raya, kita pelajari partitur aslinya. Begitu waktunya tiba, kita ke Melbourne. Di Melbourne itu ada 60 musisi Victorian Philharmonic Orchestra. Nah, jadi prinsipnya kita tinggal bagikan partitur. Sekarang Indonesia Raya bagikan, terus saya mimpin, kalau 51 itu yang mimpin Jos Kleber, tahun 97 itu saya mimpin orkes 60 orang. Musisi 60 Victorian musisi Philharmonic. Ya? Kalau yang waktu 60,
Kalau yang di RRI tahun 51 itu 46 musisi. Kalau ini 60. Lebih banyak ya Mas Adi ya? 47 musisi. Nah, kalau terakhir 60 musisi. Nah, udah kita rekam, sempet diulang lagi karena saya nggak puas gitu. Udah direkam ya, udah selesai. Akhirnya di Indonesia saya pengen balik lagi, saya pengen rekam lagi, berangkat lagi. Yuk Tanzil tuh yang keluarin duit, geleng-geleng kepala. Bukan Sami mawon di, nggak bisa ini, kurang gini, kurang gitu. Lupa saya kurang apa. Pokoknya saya balik lagi, hire lagi 60 orang, keluar duit banyak lagi, karena saya pikir ini kalau direkam, ini bukan dipakai untuk sebulan, 2 bulan, itu bisa jadi puluhan tahun gitu, who knows gitu. Nah, apa? Untuk jangka panjang gitu ya? Jadi, karena untuk jangka panjang. Jangka panjang, betul. Ya. Nah, jadi kalau bikin jangan tanggung-tanggung gitu. Ya, betul. Udah. Akhirnya saya rekam lagi ke sana, begitu selesai, proses mastering juga di Sydney. Kita dari Melbourne terbang ke Sydney untuk proses finalisasi, mastering namanya. Nah, di mastering itu lagi asik kerja si engineer-nya, saya juga lagi coba supervise, ini harus gini. Tiba-tiba Yuk Tanzil sebelah saya tuh terisak-isak, terus dia keluar ruangan gitu. Saya, kenapa saya salah apa nih? Pakai duit terlalu kebanyakan kali ya. Nah, terus saya tanya, ayo kenapa? Gue nangis kejar gitu. Kenapa Pak Yuk? Maaf ya, pakai ngulang ya. Jadi saya pakai uang banyak banget gitu ya. Enggak aku iki wong Cino. Tapi aku bisa bikin sesuatu buat Indonesia gitu. Subhanallah. Terus udah sami mawon lah. Pokoknya kita berjuang. Nah, terus aku waktu itu aku ngomong, Pak Yuk, inget nggak yang rekam Indonesia Raya pertama itu tahun 1929 kalau nggak salah. Itu Yong Kim Chan. Siapa orang Chinese yang bikin rekaman? Siapa? Kim Chan. Kim Chan, Mas. Iya, Kim Chan. Cari deh nanti. Kim Chan. Itu wong Cino juga, aku bilang gitu ya. Di sini nggak soal wong Cino. Di Indonesia itu kan berbagai suku. Terus ada orang Arab juga yang aslinya kelahiran Arab, kelahiran India, kelahiran Cina, macam-macam. Nah, semuanya itu udah Indonesia. Sampean panjenengan itu orang Indonesia, aku bilang. Iya, aku soalnya kan saat itu seringkali ada itulah gitu stigmatisasi gitu. Cina dia kayak gitu. Nah, tiba-tiba dia nggak sadar simply karena pengen bikin multimedia Bapak Pam manggil aku, terus malah arahnya malah memperbarui Indonesia Raya yang dia kayak keseret-seret gitu, tapi dia tergugah juga gitu. Terus di ujung-ujung dia baru sadar mungkin, kan aku orang Cino, bisa bikin Indonesia Raya gitu. Jadi itu kalau aku ingat aku masih terharu banget gitu. Kalau nggak ada Yuk Tanzil, saya nggak tahu, nggak semua pengusaha mau dengar omongan saya soal Indonesia Raya kresek-kresek apa, who cares? Nggak semua orang mau dengar. Dan Yuk Tanzil ini mau dengar dan dia mau keluar duit, itu yang saya terharu. Ya, karena ada niat Mas Adi itulah makanya Allah menolong dipertemukan sama Yuk Tanzil yang akhirnya membantu Mas Adi dan terjadilah suatu kejadian yang luar biasa gitu ya Mas Adi ya. Iya, kehendak Allah. Suatu kebetulan ya Mas, proses juga kan ya. Iya, proses yang memang sudah diberikan oleh Allah hasilnya seperti itu. Jadi Mas Adi kan memang ingin sekali kok memperbaiki sesuatu yang indah kan ya Mas ya.
ya kenapa bangsa Indonesia sendiri malah tidak aware gitu ya. Justru Mas Adi, itu kami juga secara pribadi sangat tersimpuh, makanya kenapa kami ingin ketemu lagi sama Mas Adi untuk bisa bercerita, untuk bisa berbagi pengalaman, begitu hasratnya, antusias Mas Adi untuk memperbaiki lagu Indonesia Raya. Nah, boleh saya tanya Mas Adi, begitu rekaman itu berhasil dan sudah didengarkan oleh beberapa orang, bahkan mungkin dari Sabang sampai Merauke, bagaimana perasaan Mas Adi dan bagaimana apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh teman-teman khususnya kaum milenial ini? Kita harus berbuat seperti apa untuk menjadi bangsa yang luar biasa, terutama dalam kondisi COVID-19 ini? Mungkin bisa Mas Adi memberikan penjelasan ke kami? Ya, jadi dari waktu Indonesia Raya itu selesai, Pak Yok Tanzil lebih lanjut melakukan kontribusi yang menurut saya extended lagi, di-extend lebih lebar lagi, yaitu tidak hanya selesai merekam, tetapi membagikannya, mengirimkannya ke sekolah-sekolah di Nusantara, macam-macam. RRI itu juga dikirim sama dia CD-nya tuh, kaset sama CD dikirim pakai uang dia semua gitu. Saya terharu sekali gitu. Istilahnya rekaman itu sekarang dipakai oleh, nggak tahu, setiap hari dibunyikan di berbagai media, TV station, radio, dan belum olahraga, emas segala macam. Itu kalau dihitung-hitung exposure-nya, kalau dihitung-hitung pakai royalti itu bisa beli pulau kali pemilik royalti. Tapi tadi sampai mana? Jadi artinya royaltinya tadi sebetulnya dari awal kalau bisa komitmen kita benar-benar nggak kepikir ke soal royalti, soal pendapatan nggak ada kepikir sama sekali. Bahkan setiap kebahagiaannya itu cuma setiap lagu itu rekamannya dibunyikan, saya selalu alhamdulillah I did something for my country. Cuma itu aja gitu, karena kebahagiaan kita tuh yang saya pengen share dengan millennials dan lain sebagainya. Kita terlahir, apalagi milenial sekarang ya, terlahir dengan teknologi yang luar biasa, udah canggih, bisa pacaran bisa lewat begini ya, Zoom, video call gitu. Zaman aku di Amerika, memes di sini, pakai koin, siap pakai koin banyak gitu ya, terus di telepon umum cengkring supaya nggak putus gitu. Belum lagi zaman lalu lagi lebih susah, dan kalau dipikir kita bisa menikmati kemerdekaan dan kesejahteraan seperti sekarang itu kan karena pendahulu kita gitu, karena para pejuang pendahulu yang telah membuat dari Undang-Undang Dasar, Pancasila, ini itu semua perangkat sedemikian rupa sehingga kita bisa jadi negeri yang aman dan damai, dan kita bisa berkiprah apa aja gitu ya. Bayangkan, coba jangan lihat negara yang maju-maju kayak Amerika, Eropa, segala macam. Coba banyak negara yang saat ini nggak ada COVID aja, kesusahan, busung lapar, dan sebagainya. Di negara lain yang namanya keamanan, mafia bertebaran, apa segala macam, drugs itu luar biasa jauh lebih parah. Kita boleh dibilang negeri yang amat boleh dibilang aman lah gitu ya. Terus kita bisa punya kebebasan berekspresi gitu. Kita harus bersyukur dan selalu mempertanyakan apa yang kita telah perbuat untuk bangsa kita. Kalau saya ingin mengajak milenial gitu, karena milenial sekarang kan pinter-pinter ya. Mereka referensinya jauh lebih banyak daripada kita zaman dulu gitu. Mereka belajar dari sumber yang banyak sekali di YouTube, di internet, Wikipedia gitu. Pastinya lebih pinter, dan mereka pasti bisa berbuat lebih banyak daripada kita untuk bangsa negara. Aku mau nanya Mas Adi, agak menarik juga. Kan Mas Adi tahun 97 pembuatannya itu di Melbourne ya. Nah, kenapa pilihannya di Melbourne waktu itu? Iya.
Saat itu ya harus diakui bahwa untuk membuat rekaman orkes simfoni itu kan membutuhkan studio yang spesifikasinya khusus ya, besar. Studio di Indonesia nggak ada yang besar pada waktu itu, semuanya kecil-kecil gitu ya. Sedangkan Indonesia Raya itu butuh orkes besar. Saya nggak punya solusi. Kalau waktu tahun 1951 itu orkes RRI main di studio RRI yang memang besar, yang kebakar itu. Nah kita akhirnya nggak punya. Ya akhirnya saya ke Australia karena apa ya waktu itu? Saya beberapa kali bikin rekaman saat itu dengan orkes yang sama di tempat sama untuk lagu Pesawatku, Memes. Saya rekamnya di situ juga kan dulu. Dengan orkes yang situ juga. Nah kalau udah tempatnya di situ, studionya di situ, ya masa saya bawa orkes dari Jakarta, berapa orang saya mesti terbangin gitu. Udah pakai orkes sana gitu. Dan memang harus diakui kualitas secara keseluruhan memang lebih unggul. Karena apa? Bukan kita kurang bakat, bukan. Di sana ekosistem untuk musik simfonik itu luar biasa maju, sedemikian rupa sehingga pemerintahnya selalu memberikan subsidi, ya. Gedung konser dibangun, kita nggak punya, ya. Pemerintah kita sampai detik ini belum pernah bikin concert hall. Kemudian ada yang lain-lain seperti tax deductible, keringanan pajak untuk sponsor yang mensponsori kesenian. Kita nggak jelas di situnya. Banyak sekali ya, sedemikian rupa sehingga mereka sering konser, mereka sering berkegiatan, sering konser, sering ngajar, sering apa segala macam. Sedemikian rupa sehingga disuruh main di studio untuk 1-2 lagu Indonesia Raya ini itu. Buat mereka kayak baca koran, orang baca koran kayak apa ya, effortless gitu ya. Nah kalau kita karena ekosistemnya belum bagus lah gitu ya, concert hall belum ada, nggak ada sistem subsidi pemerintah, nggak ada sponsor mau bantu, nggak ada insentif apa, penghargaan apa, keringanan pajak, nggak ada gitu. Jadi memang lebih sulit, lebih langka, lebih jarang konser, demikian rupa sehingga musisi lebih jarang main kan. Konsekuensinya begitu baca sesuatu yang baru, lagu baru nih, apa nih Indonesia Raya, ya tentunya butuh apa ya, refleks yang apa ya, kalau sana langsung seret, kurang lebih gitu. Iya Mas Adi, saya mau tanya nih Mas. Itu kalau misalnya partitur yang Josh Celeber itu sebenarnya berbeda nggak sih sama partitur yang W.R. Supratman ya? W.R. Supratman itu saya kira awalnya mencipta lagu bukan dalam bentuk partitur ya, hanya dengan biola gitu. Jadi W.R. Supratman itu mencipta melodi beserta harmoninya, chordnya gitu, dan liriknya yang kemudian direvisi beberapa kali ya. Josh Kleber merangkai yang tadinya melodinya cuma misalnya kayak gitu. Nah itu bassnya main apa? Dong 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 apa itu ada snare-nya main gimana, terus trompetnya pap 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 pap, semuanya main nada yang berbeda-beda, kemudian iramanya berbeda-beda. Dia yang Josh Kleber yang sebagai arranger, dia menata gitu. Terus nanti yang main cymbals nggak main terus dari atas gitu, tapi di terakhir terus yang main timpani itu yang gitu ya di terakhir gitu. Nah itu rangkaian itu yang kita sebut aransemen, dan Josh Kleber itu mengaransemen
dari dia sendiri, bukan dari berdasarkan melodi utama, melodi asli dari dari W.R. Supratman. Jadi ya pastinya beda partitur. Lagunya sama, dari lagu W.R. Supratman Indonesia Raya itu yang cuma satu line melodi, itu dia kembangkan, Jos Kleber kembangkan menjadi satu aransemen untuk orkes simfoni gitu. Dan katanya ini udah beberapa kali sempat ini juga ya, konsultasi dengan Soekarno juga waktu itu ya Mas ya, untuk aransemennya sendiri ya, sampai jadi waktu itu. Ya pasti tahun 50 itu kan 1950 Bung Karno minta Jos Kleber aransemen lagu Indonesia Raya gitu. Nah sebenarnya ada di buku sini nih. Tadi yang bilang Mas Eko mungkin ini ya, Indonesia Raya ini nih. Iya. Ini buku yang ditulis Mas Bondan. Mas Bondan, kemudian yang bikin bukunya ternyata kakak saya. TSA Komunika, namanya Tony Sri Agustono. Dia idealis juga kayak saya, cuma kalau saya di musik, dia tuh di seni rupa, fotografi gitu. Nah ini penerbitnya ternyata penerbitnya kakak saya. Kemudian di sini dijelaskan cerita dari awal sampai sekarang mengenai Indonesia Raya gitu. Di zaman Bu Mega presiden. Nah di sini dijelaskan cerita mengenai proses Indonesia Raya ini. Rasanya di museum situ ada ya, pasti ada ya. Iya Mas, kalau misalnya buku yang itu di museum belum ada Mas. Di museum? Belum ada. Nah kalau bisa sih ada nggak Mas lebihannya? Wah nanti. Iya. Kalau boleh kita minta, karena di museum belum ada Mas Adi. Aku cuma satu. Cuma satu, nggak apa-apa. Aku tanya kakakku ya. Boleh. Aku boleh Mas Adi, boleh. Karena TSA Komunikasi itu sekarang udah nggak ada perusahaannya. Nah, iya itu. Tapi siapa tahu dia punya apa tuh namanya, cadangan apa tuh, sisa-sisa gitu ya. Ini nasional ini juga sekarang, nggak ada. Aduh sayang banget, padahal ini di istana waktu itu dibagikannya. Isinya kan macam-macam ya, kalau kita lihat cerita Indonesia Raya kan kadang-kadang beda di sini, beda di situ. Nah, Bondan Winarno itu merangkum semua, dia melakukan research sampai dia tadi rekaman aku yang tahun 97 itu begitu selesai, Mas Bondan Winarno yang bawa rekaman itu ke Jos Kleber di Belanda. Jos Kleber terharu sekali, kaget sekali dengar, loh ternyata masih ya, aransemennya masih dipakai. Wow, dia sayangnya hilang itu rekaman video Mas Bondan itu. Jadi terharu sekali Jos Kleber itu, nggak nyangka gitu, dia berkaca-kaca kata Mas Bondan. Aransemen sama dengan partitur yang sama. Jadi Mas Bondan merangkai aransemen sama. Jadi Mas Bondan tuh merangkum berbagai tulisan, kesaksian, ini itu. Kan waktu itu juga masih hidup ya pencipta lagu Hari Merdeka dan Syukur, yaitu Husein Mutahar, dan juga Pak Yusuf Rono Dipuro, saksi sejarah, dia direktur RRI zaman tahun-tahun kemerdekaan itu. Terus juga Bapak Sudarnoto, pencipta lagu Mars Pancasila, masih hidup saat itu. Jadi saya beruntung sekali, saya bisa bersahabat dengan Pak Mutahar, ngerokok bareng, terus pokoknya saya di rumah dia berapa kali, kita udah kayak seumuran, padahal dia berapa puluh tahun di atas saya gitu. Orangnya baik sekali. Awalnya mereka skeptis gitu ya. Pokoknya kayak nganggap remeh lah gitu ya. Waktu saya bilang saya mau merekam lagu Eyang gitu ya. Nah terus
begitu selesai, begitu saya datang, saya perdengarkan itu, wah itu perasaan, aduh nggak bisa diungkapkan pakai kata-kata. Rekaman saya itu yang dari Melbourne itu dimainkan di stereo set dia, terus dia berdiri diulang-ulang terus sambil begini nih, nyender gitu, diulang-ulang gitu. Oh, lagu apa? Ya, Hari Merdeka. 17 Agustus. Dia selalu gini-gini. Dengarnya sambil begini-gini. Saking senengnya ya, Mas. Saya nggak bakal lupa itu. Jadi waktu itu saya, Bondan Winarno juga bersama saya di waktu yang terpisah ya. Kita datang ke rumah Pak Yusuf Rono di Puro. Beberapa kali lah. Nah, kebetulan kita sama-sama suka sigar kan, jadi sering berbagi cerutu gitu sama Pak Yusuf Rono di Puro. Dia cerita soal Indonesia Raya itu yang awalnya diminta Bung Karno dibuat oleh Pak Yos Leber, terus ada usul kemudian oleh seseorang terkenal juga untuk kalau bisa yang bikin orang Indonesia gitu. Akhirnya dibikin, direkam ulang, pas diperdengarkan ke Bung Karno tuh nggak berkenan, dia langsung bukan ini gitu. Akhirnya terlempar ke kepala rumah tangga saat itu gitu. Dia Bung Karno tetap insist pakai yang versi Jos Leber yang kita pakai sampai sekarang. Karena di Jos Leber itu, menurut Bung Karno, itu tegas gitu, formal itu. Nggak ada rendak-rendaknya gitu, istilahnya nggak terlalu banyak hiasan gitu ya. Gitu. Mas, kalau video yang waktu rekaman Mas di Australia itu masih ada nggak, Mas? Masih, tapi ya bentuknya itu cuma video di jogrokin gitu, bukan yang dokumentasi serius gitu. Tapi saya jadi waktu dulu kan bukan zamannya video-videoan ya gitu. Tapi sekarang itu jadi berharga banget buat saya. Oh, ada. Iya. Mas, boleh nggak itu bisa dijadiin soft copy-nya nggak masih, Mas? Coba aku cari, ntar aku kirim ya. Kirim ininya aja, emailnya ke aku. Boleh. Nanti aku email. Aku cari. Itu yang Ibu ini ada lagi yang mau disampaikan? Yang sempat di-tweet sama Mas Adi juga ya di Twitter ya. Ini perkembangan lagu Indonesia Raya, perbandingannya dari tahun 51 sampai 97. Aku pernah lihat tuh tweetnya waktu itu, tweet Mas Adi. Nah, itu yang udah aku edit jadi singkat, sebenarnya panjang. Tapi kalau di Twitter kan, di IG kan terbatas, jadi aku padetin aja gitu. Kalau aku cari yang raw-nya gitu. Ya, boleh. Ada, cuma aku penasaran dulu kan pakai kayak DAT apa kayak ada cartridge gitu ya. Nah, kalau ketemu cartridge-nya juga aku bingung tuh, playback-nya gimana caranya. Tapi paling nggak yang pakai yang bahannya yang aku bikin jadi editan buat Instagram, pastinya yang itu masih ada. Gitu. Mas Adi, Bumi. Ya, luar biasa nih. Saya juga terus terang ya Mas Adi, arrangement yang Mas Adi buat itu sungguh luar biasa. Saya dengar juga kemarin ketika pembukaan Asian Games juga dinyanyikan juga ya Mas Adi ya. Itu juga Mas Adi juga kan ya Mas Adi ya. Nah itu kalau boleh tahu Mas, ketika proses menyanyikan itu, apakah Mas Adi itu sebelumnya nih apa harus mempelajari dulu atau harus istilahnya latihan dulu dan bagaimana atau langsung live atau gimana Mas prosesnya itu. Jadi sehingga kelihatannya kok bagus sekali itu ketika kemarin digaungkan di pembukaan Asian Games. Gimana Mas Adi? Kalau Asian Games itu secara keseluruhan kompleks sekali, teknisnya kompleks sekali.
ada melibatkan, itu kan orkestranya yang dipakai waktu itu orkes dari Praha. Ya. Kalau yang aslinya Australia itu Praha. Rekamannya juga sebenarnya di sana, di Praha gitu. Dan di acaranya itu tinggal disinkronasi aja. Gitu. Jadi itu tetap ada proses juga ya. Tapi itu juga ada campur tangan Mas Adi kan dalam untuk perolehan launchingnya lagu itu kan tetap Mas Adi dan tim juga kan. Nah itu rasanya gimana Mas? Bangga ya Mas ya terutama ya. Hasil karyanya itu bangga juga ya Mas ya atau gimana Mas? Sebenarnya nggak usah dari situ, udah sejak 97 itu udah 23 tahunan yang lalu. Itu kalau di TV bunyi dikit aja, saya pasti terdiam aja gitu, karena tiba-tiba langsung melayang ke prosesnya, ke apa langsung flashback ya Mas, langsung flashback ya Mas ya. Iya, langsung kayak film flashback gitu. Kebayang muka Pak Hussein Mutahar, Sudarnoto, Yusuf Diporo, muka-muka itu pasti kebayang. Dan rasa haru, bahagia, betapa untuk melakukan sesuatu memang nggak semudah itu. Dari pemikiran gitu, tahun 95, terus nguap gitu aja. Saya pikir, udahlah, kayak bukan takdirnya aku takutik Indonesia Raya gitu ya. Tiba-tiba ada kesempatan lain, coba. Kalau bukan kemauan Tuhan gitu, Allah gitu ya, mana mungkin tiba-tiba aku dihubungin oleh Yuk Tanzil gitu ya. Kan kalau nggak gitu, gimana aku bisa dapetin uang ratusan juta untuk rekam itu? Aku jawel-jawel, Pak, pengusaha sponsorin ini, siapa elu gitu kan? Pasti susah kan? Tiba-tiba ada Yuk Tanzil, yuk ngobrol yuk di kantor. Terus akhirnya aku cerita, aku tarik dia untuk kita bisa bikin gitu. Terus Tuhan kasih jalan lagi, itu kan sebenarnya apa ya, kemauan yang di atas aja gitu. Saya cuma medium, semacam alat aja gitu. Iya. Hadiah Tuhan yang luar biasa tuh buat Mas Adi, karena keinginannya keras untuk membuat lagu Indonesia Raya lebih bagus lagi gitu, dan diaransemen ulang oleh Mas Adi. Mas Adi, pembicaraan ini, bincang-bincang kita ini sangat membuahkan hasil dan kami senang semuanya. Boleh nggak Mas, ini adalah bukan suatu pertemuan yang pertama, tapi mungkin akan ada lagi pertemuan-pertemuan lain lagi. Kami akan mengundang Mas Adi baik via telekonferensi atau nanti insya Allah kalau kondisi COVID-19 sudah kondusif, saya minta Mas Adi juga hadir ke kantor kami untuk ada talk show bersama dengan komunitas dan adik-adik semuanya. Mungkin itu Mas Adi bersedia ya Mas Adi ya? Bagaimana Mas Adi berproses dari awal hingga terciptanya aransemen lagu Indonesia Raya tahun 97 yang kini juga masih banyak sekali digunakan oleh khalayak. Gitu Mas Adi ya. Bisa bantu kami untuk hadir di Museum Sumpah Pemuda, Mas Adi? Siap. Dan mungkin Mas Adi nanti bisa lihat Museum Sumpah Pemuda, bisa lihat-lihat seperti apa. Supaya Museum Sumpah Pemuda lebih dikenal lagi oleh khalayak dengan adanya seorang Adi MS. Siap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa. Baik, kalau gitu Mas Adi, terima kasih banyak atas kebersamaannya, terima kasih atas waktu luangnya, kami sudah mengganggu waktu istirahat Mas Adi, seharusnya ini waktu istirahat, tapi kebaikan hati Mas Adi mau menemui kami. Mungkin teman-teman yang lain akan sapa juga. Di foto dulu nggak Mbak? Ya, pasti nanti. Foto dulu Mas Adi ya untuk dokumentasi. Ya. Mungkin mewakili dari teman yang lain juga, ini kesempatan luar biasa juga bagi kami bisa berdialog langsung sama Mas Adi. Ya seperti Ibu Umi bilang tadi, mungkin ini jangan yang terakhir, nanti akan ada kelanjutan-kelanjutan lain nanti bersama Mas Adi juga. Seperti itu. Amin. Terima kasih banyak ya Mas Adi ya berbagi cerita bersama Museum Sumpah Pemuda. Baik, terima kasih Mas Adi. Salam hormat buat Mbak Memes dan keluarga. Assalamualaikum. Aku salam sama Kevin. Waalaikumsalam. Tetap ya. Tetap.
Betul. Oke.